Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rizky Margia Astuti dari tingkat 2 Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keracunan makanan. Nah, definisi dari makanan sendiri yaitu hasil dari proses pengolahan suatu bahan makanan yang dapat diperoleh dari hasil pertanian, perkebunan, ataupun perikanan. Nah, definisi dari keracunan sendiri yaitu masuknya suatu zat dalam tubuh dalam jumlah tertentu yang dapat menyebabkan reaksi tubuh yang tidak diinginkan, bahkan dapat menimbulkan kematian. Kemudian, keracunan makanan itu didefinisikan pada umumnya adalah bahan makanan merupakan media yang sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan mikroorganisme. Menurut Gamma dan Sherrington tahun 1996, keracunan makanan adalah gejala yang disebabkan karena mengkonsumsi makanan yang beracun atau terkontaminasi bakteri ataupun mikroorganisme. Adapun penyebab-penyebabnya, yang pertama yaitu keracunan makanan secara kimiawi, yaitu terdapatnya bahan kimia yang beracun dalam makanan. Keracunan tersebut dapat berasal dari bahan kimia pertanian yang sengaja digunakan dalam kegiatan produksi, misalnya pestisida, timah, merkuri, dan kadmium. Dan yang kedua yaitu keracunan makanan secara biologi. Keracunan makanan secara biologis karena memakan tumbuhan yang mengandung substansi yang terdapat secara alami dan bersifat membahayakan. Misalnya beberapa jenis jamur seperti Amanita phalloides dan Amanita virosa dan lain-lain sebagainya. Nah, berikut ini yaitu contoh gambar dari berbagai macam jenis jamur-jamurnya tadi. Bisa kita lihat ya. Nah, kemudian juga ada singkong. Singkong juga termasuk yang mengandung beracun, tetapi kalau mengkonsumsinya dalam jumlah besar. Dan juga buah pala, dan kemudian keluak atau Panginium edule. Dan yang ketiga yaitu keracunan makanan karena mikroorganisme yang disebabkan oleh yang pertama, orang yang mengalami atau mengolah makanan tidak menjaga kebersihan ketika memasak atau mengolah makanan, sehingga makanan itu terkontaminasi oleh bakteri dan mikroorganisme lainnya. Dan yang kedua yaitu lingkungan atau area dan peralatan. Adanya debu di ruang tempat penyimpanan bahan makanan, peralatan masak yang juga kotor. Yang ketiga, bahan makanan. Makanan yang mengandung bakteri menyebabkan keracunan pada saat dibawa ke dapur, atau bakteri dapat masuk ke bahan makanan karena kegagalan pengolahan selama persiapan. Adapun dampak keracunan makanan, yang pertama yaitu kram perut. Ilmuwan dari University of Maryland Medical Center menuturkan kram perut umumnya terjadi segera setelah mengkonsumsi makanan atau dalam waktu 12-72 jam. Kondisi ini merupakan salah satu usaha penolakan tubuh terhadap zat beracun. Yang kedua itu muntah. Dapat terjadi akibat keracunan atau sengaja dibuat muntah sebagai upaya pengeluaran racun yang masuk ke dalam tubuh melalui mulut. Yang ketiga itu diare. Diare juga dapat membantu penderita keracunan dalam usaha pengeluaran racun dari saluran cerna, tetapi diare yang parah dan berkepanjangan perlu segera dihentikan. Dan yang keempat yaitu dehidrasi. Ini umumnya diperparah dengan adanya muntah dan diare. Dan yang kelima yaitu pusing, lemas, gagal ginjal, kerusakan liver, bahkan juga bisa menyebabkan kematian.
Nah, beberapa pertolongan pertama keracunan makanan sebelum dibawa ke rumah sakit atau puskesmas terdekat. Yang pertama, bila penderita banyak muntah dan diare, berikan cairan pengganti yang cukup seperti air, oralit, atau campuran air putih gula, 2 sendok teh, garam setengah sendok teh, atau air kelapa untuk menghentikan cairan dan elektrolit tubuh yang hilang. Dan yang kedua itu berikan tablet karbon aktif untuk menyerap racun di dalam saluran pencernaan yang diminum dengan air. Dan yang ketiga, bila ada tablet karbon aktif, bisa mengkonsumsi susu untuk mengikat racun dalam saluran pencernaan dan merangsang penderita untuk muntah sehingga racun keluar dan tidak beredar dalam tubuh. Namun jika penderita mengalami diare, sebaiknya tidak dilakukan. Dan yang keempat, pada anak-anak sebaiknya segera dibawa ke fasilitas kesehatan yang terdekat untuk mendapatkan pertolongan pertama. Berikut ada juga pencegahan keracunan makanan. Yang pertama itu harus mencuci dulu buah dan sayur sebelum disajikan. Nah, kebiasaan orang-orang di sekitar kita ya, makan apel kadang itu tidak mencuci terlebih dahulu, langsung saja. Dan yang kedua, memisahkan makanan yang telah masak dari makanan mentah di setiap tahap pemprosesan, dari tempat penyimpanan hingga meja makan. Dan yang ketiga, mengambil makanan tidak dengan tangan tetapi menggunakan alat penjepit atau sendok. Dan yang keempat, menutup makanan yang belum dikonsumsi guna mencegah serangga atau hewan masuk ruangan tempat makanan diproses. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.